Selamat datang kembali di Farhan Fact. Kabar membanggakan kembali datang dari belahan bumi Amerika Selatan, tepatnya di sirkuit Interlagos, Brasil. Di tengah kepungan rider-rider terbaik dunia, bocah ajaib kita, Veda Ega Pratama, kembali melakukan aksi gila yang bikin bulu kuduk merinding. Tanpa rasa takut sedikit pun, Veda sukses menembus posisi 3 besar tercepat dalam sesi latihan resmi Moto3 Brasil 2026. Ini bukan sekedar keberuntungan, tapi bukti nyata bahwa mentalitas Wonosari sudah setara dengan para petarung papan atas dunia. Bagaimana mungkin seorang rookie bisa langsung nyetel dengan sirkuit Interlagos yang sangat teknis dan naik turun itu? Simak poin analisis dramatis yang akan membongkar kehebatan Veda di Brasil, hanya di Farhan Fact. Sabrek dulu cok, agar kalian tidak ketinggalan momen sejarah merah putih. Mari kita bedah. Penampilan impresif di lintasan legendaris Interlagos, Brasil. Sirkuit Autodromo José Carlos Paes atau yang lebih dikenal sebagai Interlagos di Brasil merupakan salah satu lintasan paling ikonik sekaligus paling sulit di dunia balap. Dengan kontur tanah yang naik turun secara ekstrim dan tikungan-tikungan yang sangat teknis, sirkuit ini biasanya menjadi mimpi buruk bagi para pembalap debutan atau rookie. Namun, hal tersebut nampaknya tidak berlaku bagi Veda Ega Pratama yang tampil sangat tenang sejak putaran pertama sesi latihan dimulai. Veda seolah-olah sudah memiliki peta batin yang sangat akurat mengenai setiap jengkal aspal di Brasil, meskipun ini adalah kunjungan pertamanya ke sana. Penampilannya yang sangat percaya diri langsung mencuri perhatian para juru kamera internasional yang terus mengikuti gerak-gerik motor Honda nomor 7 miliknya. Keberaniannya melibas tikungan cepat Senna S menjadi bukti awal bahwa Veda datang ke Brasil dengan ambisi besar untuk meraih podium tertinggi. Catatan waktu yang menempel ketat pembalap tercepat dunia. Dalam sesi praktis yang sangat krusial tersebut, Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan waktu putaran terbaik, yaitu 1 menit 43,115 detik. Angka yang sangat tajam ini menempatkannya di posisi ketiga tercepat, hanya terpaut selisih yang sangat tipis, yaitu 0,317 detik dari sang pemimpin sesi, David Almanza. Jarak waktu yang kurang dari setengah detik ini menunjukkan bahwa kecepatan murni Veda sudah berada di level yang sama dengan para kandidat kuat juara dunia Moto3 tahun ini. Tidak ada lagi keraguan mengenai kapasitas mesin Honda NSF 250 RW miliknya saat berada di tangan dingin sang talenta muda asal Wonosari tersebut. Konsistensi waktu yang ia tunjukkan di setiap putaran membuat para rivalnya mulai menyadari bahwa Veda bukanlah pembalap yang hanya bisa kencang di satu putaran saja. Ia memiliki ritme balap yang sangat stabil dan mematikan bagi siapapun yang mencoba mengejarnya. Tiket Q2 otomatis sebagai modal berharga menuju kualifikasi. Keberhasilan menempati posisi 3 besar dalam klasemen gabungan sesi latihan resmi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi strategi balap Veda Ega Pratama. Ia secara resmi berhak langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 tanpa harus bersusah payah melewati drama persaingan di sesi kualifikasi pertama yang seringkali menjebak. Tiket Q2 otomatis ini sangat krusial karena memungkinkan Veda dan tim Honda Tim Asia untuk lebih fokus pada persiapan strategi balapan utama daripada memikirkan catatan waktu kualifikasi awal. Dengan lolos langsung ke Q2, Veda juga bisa menghemat performa mesin dan menjaga kondisi ban agar tetap optimal saat perebutan posisi start paling depan nanti. Modal ini merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang pendatang baru yang mampu menunjukkan efisiensi kerja yang sangat tinggi di tengah jadwal balapan yang sangat padat dan melelahkan secara fisik. Kelincahan Veda di sektor tengah Interlagos yang sangat tajam. Data telemetri menunjukkan bahwa kekuatan utama Veda Ega Pratama di sirkuit Brasil ini terletak pada kemampuannya menaklukkan sektor kedua yang penuh dengan tikungan lambat dan teknis. Di sektor tersebut, kelincahan motor Honda Veda terlihat sangat dominan saat melakukan perubahan arah yang sangat cepat dari kiri ke kanan. Ia mampu menjaga kecepatan tengah tikungan yang sangat tinggi, memungkinkannya untuk segera melakukan akselerasi keluar tikungan lebih awal dibandingkan para pesaingnya yang menggunakan motor KTM. Keunggulan teknis ini membuktikan bahwa Veda memiliki kontrol motor yang sangat halus namun tetap agresif di saat yang bersamaan. Sebuah kombinasi yang sangat sulit dikuasai oleh pembalap muda. Para mekanik tim bahkan sempat terheran-heran melihat betapa cepatnya Veda menemukan racing line yang paling efisien di sektor tengah yang seringkali menjadi titik kelemahan banyak pembalap lain. Strategi pemilihan ban yang sangat tepat dari tim mekanik. Kesuksesan Veda di posisi 3 besar Brasil tidak lepas dari kerjasama yang sangat solid antara sang pembalap dengan tim mekanik Honda Tim Asia dalam memilih kompon ban.
Di bawah suhu lintasan Interlagos yang tidak menentu, tim VEDA berhasil menemukan setelan ban yang memberikan cengkraman maksimal tanpa harus mengorbankan daya tahan ban untuk jangka panjang. VEDA mampu memberikan masukan yang sangat akurat mengenai perilaku ban saat melibas aspal Brasil yang dikenal cukup kasar dan menuntut performa karet ban yang tinggi. Sinergi antara pembalap dan kru teknis ini menciptakan rasa percaya diri yang sangat besar bagi VEDA untuk terus menekan batas maksimal motornya tanpa rasa takut akan kehilangan traksi secara mendadak. Strategi yang matang ini menjadi kunci penting mengapa VEDA bisa terus mempertajam catatan waktunya dari putaran ke putaran, hingga akhirnya mampu mengamankan posisi elit di papan klasemen waktu tercepat Brasil. Tekanan mental bagi David Almansa sebagai pemimpin sesi. Meskipun David Almansa berhasil menjadi yang tercepat, namun bayang-bayang VEDA Ega Pratama di posisi ketiga memberikan tekanan mental yang luar biasa berat bagi sang pembalap Spanyol tersebut. Almansa berkali-kali tertangkap kamera sedang memantau layar catatan waktu dengan raut wajah yang penuh dengan konsentrasi tinggi setiap kali VEDA sedang melakukan putaran cepat. Ia menyadari bahwa VEDA memiliki potensi besar untuk melampaui waktunya jika ia melakukan sedikit saja kesalahan dalam sesi kualifikasi atau balapan utama nanti. Kehadiran VEDA di barisan depan benar-benar merusak zona nyaman para pembalap Eropa yang selama ini menganggap remeh talenta-talenta dari wilayah Asia Tenggara. Tekanan psikologis ini sangat menguntungkan bagi VEDA karena ia kini telah dianggap sebagai ancaman nyata yang harus selalu diwaspadai oleh siapapun yang ingin berdiri di atas podium tertinggi di seri Brasil kali ini. Dukungan total dari penggemar balap Indonesia di media sosial. Berita mengenai keberhasilan VEDA menempati posisi 3 besar di Brasil langsung meledak dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor di seluruh Indonesia. Jutaan komentar dukungan dan doa terus mengalir di berbagai platform media sosial, memberikan energi tambahan bagi perjuangan sang satria motor dari Wonosari tersebut. Antusiasme yang sangat luar biasa ini membuktikan betapa hausnya masyarakat Indonesia akan prestasi internasional yang membanggakan di kancah otomotif dunia. VEDA kini telah menjadi simbol harapan baru dan kebanggaan nasional yang mempersatukan seluruh rakyat dalam satu semangat merah putih yang berkobar sangat kencang. Dukungan masif dari netizen ini juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia memiliki basis penggemar balap yang sangat fanatik dan siap mengawal setiap langkah VEDA menuju puncak kejayaan Grand Prix Moto3 tahun ini. Ketahanan fisik VEDA menghadapi sirkuit dengan arah terbalik. Salah satu tantangan terbesar di Interlagos adalah arah balapannya yang berlawanan dengan jarum jam atau anti-clockwise, yang sangat menyiksa otot leher dan bahu bagian kiri pembalap. Namun, VEDA Ega Pratama menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa prima dengan tetap tampil konsisten sepanjang sesi latihan yang berlangsung dalam intensitas yang sangat tinggi. Latihan fisik yang sangat keras selama masa jeda musim, nampaknya memberikan hasil yang nyata dalam menjaga stamina VEDA agar tetap bugar di lintasan yang sangat menuntut ini. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun, bahkan saat ia harus melakukan beberapa putaran berturut-turut untuk mencari waktu terbaik di akhir sesi latihan. Kesiapan fisik yang matang ini merupakan modal yang sangat penting untuk menghadapi balapan utama yang akan berlangsung dalam banyak putaran, dengan persaingan yang diprediksi akan sangat sengit dan menguras tenaga. Analisis peluang podium VEDA di balapan utama Brasil. Melihat performa yang sangat impresif di sesi latihan, peluang VEDA Ega Pratama untuk meraih podium pertamanya di seri Brasil ini terbuka sangat lebar dan realistis. Dengan posisi start yang diprediksi akan berada di 2 barisan terdepan, VEDA memiliki keuntungan taktis untuk langsung menempel grup terdepan sejak lampu start dipadamkan. Karakter sirkuit Interlagos yang memungkinkan banyak aksi salib menyalip di trek lurus panjang akan menjadi panggung yang sangat cocok bagi gaya balap VEDA yang agresif. Jika ia mampu menjaga ketenangan dan menghindari insiden di tikungan pertama, maka peluang untuk mengibarkan bendera merah putih di podium Brasil bukanlah sebuah angan-angan kosong belaka. Seluruh pengamat balap kini mulai menjagokan nama VEDA sebagai salah satu kandidat kuat pemenang balapan, mengingat kecepatannya yang sangat konsisten dan kemampuannya beradaptasi dengan sangat cepat di lintasan yang baru bagi dirinya. Pesan positif bagi generasi pembalap muda Indonesia. Keberhasilan VEDA di posisi 3 besar Brasil merupakan pesan yang sangat kuat bagi seluruh generasi muda pembalap Indonesia bahwa impian setinggi langit bisa diraih dengan kerja keras. VEDA telah membuktikan bahwa keterbatasan latar belakang geografi bukanlah penghalang untuk bisa bersaing dan diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu yang terbaik.
Ia menunjukkan bahwa dengan dedikasi, disiplin, dan kepercayaan diri yang tinggi, seorang anak muda dari daerah bisa mengguncang panggung dunia di sirkuit legendaris seperti Interlagos. Prestasi ini diharapkan dapat memicu semangat bagi para talenta muda lainnya di tanah air untuk terus berlatih dan tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi mereka di dunia balap motor. Veda kini bukan hanya sekedar pembalap, melainkan inspirasi hidup yang membuktikan bahwa Merah Putih layak berada di puncak dunia melalui prestasi nyata yang diakui oleh seluruh mata internasional yang menyaksikannya. Itulah tadi rangkuman fakta merinding dari keberhasilan Veda Ega Pratama yang sukses mengamankan posisi 3 besar di sesi latihan Moto3 Brasil 2026. Interlagos kini menjadi saksi bisu bahwa talenta Indonesia sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Tiket Q2 sudah di tangan, sekarang saatnya kita kawal terus perjuangan Veda agar bisa memberikan hasil maksimal di kualifikasi dan balapan utama nanti. Terima kasih sudah setia menonton analisis dramatis ini hanya di Farhan Fact. Menurut kalian posisi berapa yang akan diraih Veda di garis finish besok? Apakah podium 1 sudah di depan mata? Tulis prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update berita Veda paling cepat. Saya Farhan. Terus dukung Merah Putih. Tetap gaspol, dan sampai jumpa di video berikutnya.